Di tahun 2009, tepatnya di Korea Selatan, terdapat seorang agen khusus Korea Utara bernama Lee Young Ho yang sedang menikmati makan malam di sebuah warung kaki lima. Tapi jangan salah, nenek pemilik warung ini juga ternyata seorang agen. Dan malam itu, keduanya merayakan keberhasilan misi terakhir Lee Young Ho. Karena agenda di Korea Selatan telah selesai, rencananya ia akan menyeberang kembali ke Korea Utara untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Tapi sayang sekali ketika tiba di pelabuhan, dirinya sudah dibuntuti oleh pasukan SWAT yang dipimpin Badan Intelijen Korea Selatan. Ternyata pemerintah Korea Utara memutuskan untuk membuang Lee Young Ho dengan cara membongkar penyamarannya. Bahkan semua yang dijanjikan kepadanya selama ini hanyalah bualan semata. Dan itu artinya kini ia tak bisa lagi bertemu dengan kedua anaknya. Dia adalah agen rahasia Korea Utara yang menyusup ke Korea Selatan. 2 tahun berlalu, kabar kematian sang ayah disampaikan kepada kedua anaknya yang ditahan di penjara Korut sebagai jaminan ketika ayahnya sedang bertugas sebagai agen rahasia. Ini 2 anak di dalam foto tadi, Myung Hun sang kakak dan adiknya Hye In. Pemerintah Korea Utara menganggap ayah Myung Hun adalah pengkhianat. Sehingga seorang kolonel bernama Moon hendak menembak mati kedua anak tak bersalah ini. Myung Hun melindungi Hye In, adiknya yang ia sayangi. 리용훈이 니를 여기서 나가고 싶디. 너하고 네 동생 리예인이 이거이 뭡니까? 공작원이 되란. Setelah ia perhatikan kembali, ternyata putra sulung Lee Young Ho yang bernama Myung Hun memiliki bakat yang luar biasa. Di sini sang kolonel kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa ayah Myung Hun telah berkhianat. Oleh karena itu, Myung Hun dan adiknya juga harus dihukum mati. Namun hukuman itu akan dicabut jika ia mau mengabdikan dirinya untuk negara dengan cara bekerja sebagai agen khusus. Di Korea Selatan dengan nama baru Kang Dae-ho. Setelah menyiapkan semua, Dae-ho berangkat untuk menjalankan misinya. 이름, 강대호, 왜 내려왔지? 사람답게 세우고 싶어서요. 혼자 내려왔어? 다 죽었습니다. Perjalanan menembus batas negara dilewati dengan lancar. Dae-ho diterima oleh 2 orang Korut yang telah lama berada di Korea Selatan sebagai agen. Di rumah mereka, Dae-ho bisa mulai menjalankan misi menyamar sebagai siswa SMA. 그리고 너 내일 일찍 일어나야 돼. 여기 학교에선 공부 많이 시키거든. 새벽부터 야자까지. 여자가 뭡니까? Singkat cerita, keesokan harinya Dae-ho berangkat ke sekolah. Setelah perkenalan sebagai anak baru, dia duduk di bangku paling belakang bersama seorang anak perempuan. Tak lama berselang, sekelompok anak laki-laki yang sok jagoan mendatangi anak perempuan itu. Mereka sepertinya sudah biasa jadi tukang ganggu dan bully siswa lain. Dae-ho tetap mencoba cool dan tidak begitu menggubris geng bully itu. Ia malah memperhatikan anak perempuan di sebelahnya. Ternyata namanya adalah Lee Hye In, persis nama adiknya. 어떻게 생각하냐? 어떻게 생각하냐? Namun terlihat jelas di sini Myung Hun berusaha menahan diri karena bagaimanapun juga agen yang baik adalah mereka yang bisa memerankan karakternya dengan sempurna. Makanya Myung Hun kemudian mempersilahkan mereka untuk mengambil semua uang di dompetnya. Namun bukannya pergi, si pimpinan geng bernama Taego malah mengolok-ngolok foto keluarganya dan hampir saja membuatnya lepas kendali. Untung saja guru mereka tiba-tiba muncul. Singkat cerita, saat proses kembali ke kelas, tiba-tiba Myung Hun terpana dengan suara piano dari ruang kelas balet. Lucunya di sini, teman kelasnya yang juga korban bully tadi sedang memperhatikan kelas tersebut. Diam-diam, ia sangat ingin belajar balet. Namun tentu saja hanya anak-anak populer yang boleh mengikutinya. Ketika ada di kelas, ada hukuman bagi siswa yang terlambat, termasuk Hye In dan Dae-ho. Geng bully bersikap seperti sok-sokan dan terus membuli si anak baru. Tanpa protes, Dae-ho membersihkan jendela dengan tekun. Sementara Hye In mulai senyum-senyum sendiri memperhatikan keseriusan Dae-ho.
Singkat cerita, begitu pulang ke rumah, akhirnya Myung-hun dapat sebuah paket berisikan ponsel khusus. Itu artinya misinya telah dimulai. Ternyata ia diminta untuk membunuh si Big Dipper. Tanpa basa-basi, malam itu Myung-hun mampir ke beberapa toko samaran milik para agen untuk mengambil senjata dan amunisi. Misi ini harus ia tuntaskan sebelum jam sekolah dimulai. Dan singkat cerita, setelah berkeliling untuk mencari informasi Big Dipper, Myung-hun akhirnya mendapatkan alamat dari salah satu agen Unit 35 lainnya. Dengan cepat Myung-hun berhasil mengalahkan targetnya dan mulai melakukan interogasi. Tanpa belas kasih, ia melepaskan tembakan ke tubuh musuhnya agar mau buka mulut. Namun bukannya memberikan informasi yang diminta, si agen ini malah kembali memberikan perlawanan dan pada akhirnya membuat Myung-hun tak punya pilihan lain selain membunuhnya. Gokil sih ini, sekali tendangan leher targetnya langsung patah. Namun di sini Myung-hun menyadari kalau dirinya kini telah resmi menjadi pembunuh. Beberapa jam kemudian, akhirnya ia tiba di sekolah. Tapi baru juga sampai, mejanya sudah penuh dengan sampah akibat ulah para murid berandalan. Nampaknya Hae-in kembali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan. Dan singkat cerita, ketika pelajaran dimulai, Myung-hun terlihat sedikit lelah akibat belum tidur sejak semalam. Guru biologinya terlihat kesal melihat hal itu yang dianggap tak memperhatikan pelajaran dan menyuruhnya untuk menjawab soal yang sedang mereka bahas. Hae-in mencoba membantu Myung-hun dengan memberikan contekan. Namun tiba-tiba semua orang dibuat kaget karena Myung-hun tak hanya bisa menjawab soal pilihan ganda dengan benar, tapi ia juga mampu menjelaskan jawabannya dengan sangat baik. Padahal tadi dirinya sedang tidak fokus. 제 있는 정력 생명을 가지고 맞아. 나머지 문제는 정답. Kita berpindah ke ruang tari dan musik. Selepas kelas hari itu, Dae-ho mencoba memainkan piano. Dia teringat waktu bermain piano bersama adiknya, Hye-in, adik yang sangat disayanginya. Tiba-tiba, Hye-in masuk dan Dae-ho kaget dan berhenti bermain piano. Kemudian, dia pergi meninggalkan Hye-in. Ternyata Hye-in menyukai tari balet. Ketika dia sedang berlatih, geng tari masuk dan mulai membulinya. Dari luar, Dae-ho mendengarkannya. Malam itu, Kim sedang mengadakan transaksi di rumah. Nampaknya selama ini mereka diam-diam menyelundupkan narkoba untuk menghasilkan banyak uang. Salah satu agen lainnya sempat panik ketika Myung-hun muncul dan mengiranya sebagai polisi. Dan singkat cerita, Myung-hun kembali melanjutkan misinya. Kali ini ia berhasil mendapatkan plat mobil milik Big Dipper dari seorang agen Unit 35. Namun kejadian kembali terulang di mana ketika target Myung-hun akan dibebaskan, tiba-tiba ia memberikan perlawanan. Myung-hun kemudian berhasil melacak keberadaan Big Dipper. Pagi itu ia menunggu targetnya dan membuntutinya sepanjang jalan. Hingga akhirnya ketika sampai di lampu merah, Myung-hun langsung melakukan eksekusi. Namun Big Dipper ternyata cukup ahli dalam menghindar. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Sebenarnya di sini Myung-hun memiliki kesempatan untuk melakukan eksekusi, tapi karena ada banyak saksi mata di lokasi, ia pun memilih untuk melanjutkan misinya di lain waktu. By the way, karena tadi sibuk mengejar targetnya, kini Myung-hun harus menjalani hukuman sewaktu tiba di sekolah. Bayangin gak tidur semalaman, tapi disuruh jogging selama 1 jam. Singkat cerita, setelah menjalani hukumannya, Myung-hun tak sengaja melihat Hae-in yang kembali dipulih oleh Tae-go dan anggotanya. Kali ini mereka benar-benar keterlaluan karena mengambil paksa uang pembayaran lesnya. Hae-in mencoba memberikan perlawanan, tapi yang ada kancing bajunya malah jadi terbuka. Tae-go dan teman-temannya malah tertawa melihat hal itu dan membuat Myung-hun tak bisa lagi menahan amarahnya.
Keesokan harinya, sikap dingin Dae-ho sebagai seorang agen mata-mata tak lagi bisa ia sembunyikan. Dalam situasi tegang diburu polisi, Dae-ho jadi sangat waspada terhadap serangan apapun, termasuk serangan yang ini. Di kelas, Dae-ho tidak melihat Hae-in masuk sekolah hari ini. Scene berpindah ketika geng bully yang babak belur tak karuan sedang membicarakan tentang Dae-ho dan ingin membalasnya. Dae-ho datang menghampiri mereka. Dia khawatir dan menanyakan keberadaan Hae-in. Dae-ho pun sampai mengunjungi tempat bekerja part-time Hae-in. Dia terus mencari temannya itu kemana-mana. Dalam kebingungan akan keberadaan Hae-in, sepulang sekolah, Dae-ho dikagetkan oleh suara yang memanggil namanya. Ternyata itu Hae-in. Dengan rambut barunya, Hae-in mendatangi Dae-ho. Dae-ho nampaknya berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dengan tetap bersikap dingin berjalan pergi. Tapi Hae-in menahannya. Hae-in meminta bantuan Dae-ho. Apakah itu? Mari kita saksikan sendiri. Di mana ia sangat ingin bekerja di sebuah tempat kursus balet. Namun untuk bisa bekerja di sana, dirinya membutuhkan persetujuan dari keluarga. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Myung-hun yang berpura-pura sebagai kakaknya. Ternyata selama ini Hae-in seorang yatim piatu. Saat akan keluar dari gedung tersebut, Myung-hun tak sengaja melihat sepasang anak kecil yang sedang bermain di taman. Hal itu mengingatkannya dengan sosok adiknya yang kebetulan sekali memiliki nama yang sama dengan Hae-in. Singkat cerita, malam itu keduanya sempat mampir ke taman kota, dan Hae-in banyak bercerita soal cita-citanya di masa depan, di mana ia sangat ingin pergi ke Jerman untuk mendalami balet. Di saat yang sama, saat ini Big Dipper berhasil menemukan keberadaan agen unit 8 lainnya yang tak lain adalah Kim dan istrinya. Semua penyamaran mereka terbongkar karena rekan bisnis narkoba mereka kemarin yang juga seorang agen dari unit 35 ternyata berkhianat. Namun alasan utama mereka ke sana adalah untuk mencari sebuah paket yang infonya tersimpan dengan rapi di sebuah berangkas. Istri Kim memohon agar nyawanya diampuni dengan cara bersedia memberitahukan kode dari berangkas tersebut. Namun ujung-ujungnya nyawanya tetap dihabisi. Di lain sisi, Kim sendiri sejak tadi asik menikmati musik menggunakan headphone, makanya tak sadar sama sekali akan kedatangan Big Dipper. Berangkas itu ternyata berisikan uang dolar dalam jumlah yang sangat banyak. Namun di dalamnya juga terdapat beberapa paket khusus. Setelah semuanya diamankan, Big Dipper menyuruh kedua rekannya untuk balik ke markas duluan. Karena saat ini ia sedang menunggu kedatangan Myung-hun untuk balas dendam. Dengan santai, agen rahasia yang sudah sangat berpengalaman itu duduk bersiap menghadapi seorang remaja yang baru datang ke Korsel untuk menjalankan misi. Big Dipper meremehkan Dae-ho yang ia kira hanyalah seorang bocah SMA. Tapi Big Dipper salah menilai anak ini. Setelah berhasil mengalahkan Big Dipper, Dae-ho tahu dia semakin tersudut dalam bahaya. Dia membereskan semua barangnya lalu menghilangkan jejak dengan membakar rumah itu menggunakan gas dan percikan api dari microwave. Dengan Ducati monsternya, dia pun pergi. Sesuai protokol, begitu markas sebelumnya hancur, Myung-hun harus kembali mencari agen unit 8 lainnya untuk berteduh. Dan kali ini terlihat ia mendatangi nenek yang kita lihat di awal film. Keesokan paginya, agen Korea Selatan bernama Jung Min mendatangi kediaman Kim. Sejak kemarin, mereka sudah mencari keberadaan Myung-hun karena pertarungannya dengan Big Dipper sempat terekam CCTV. Kecurigaan itu semakin mencuat ketika name tag seragam sekolahnya ditemukan masih utuh di TKP. Jung Min kemudian melaporkan semua hasil investigasi ini ke bosnya. Namun mereka masih mencoba mencari tahu kenapa para agen korut ini bertarung satu sama lain. Di lain sisi terlihat Myung-hun yang sudah pulih dari luka-luka pertarungan kemarin berkat bantuan si nenek. Tapi di sini ia terlihat sedih karena merasa misinya seakan tak akan pernah berakhir. Namun si nenek yang kebetulan berpangkat letnan menjelaskan kalau mereka hanya bisa bersabar dalam menjalani perintah yang diberikan.
Dan ketika mereka usai berbelanja, mobil patroli polisi datang mendekat. Daeho kemudian panik, tapi nenek dengan tenang dan kalem menghadapi polisi tersebut. Tugas nenek berada di sini adalah memastikan semua agen terawat dan tetap hidup. Untuk Daeho lah nenek bertahan di tempat yang berbahaya itu. Ketika Daeho menceritakan keluarganya dan menunjukkan sebuah foto, nenek pun tersadar bocah ini adalah anak dari seorang agen yang dulu datang ke warungnya. Waktu berlalu, Daeho yang sudah pulih mendapatkan misi baru sekaligus misi terakhirnya. Kolonel Moon memintanya merebut sebuah barang penting yang telah direbut oleh agen lain. Sebagai imbalannya, dia bisa bertemu kembali dengan adiknya. Sambil menonton video dari adiknya, kerinduan dan rasa sayang pada Hye-in membuat Daeho mengiyakan misi yang sangat membahayakan nyawanya tersebut. Sebagai agen rahasia yang masih muda, mahir menjalankan misi, Daeho masuk ke area musuh dan berusaha merebut barang yang diinginkan oleh Kolonel Moon. 물건 하나. 시가 300억입니다. Setelah misi selesai, Daeho terpikir untuk mampir ke toko baju sebelum meninggalkan Korea Selatan. Dia membelikan sweater baru untuk nenek pemilik warung. Daeho yang dingin dan cuek itu ternyata punya kerembutan hati pada nenek yang telah menjaga dan merawatnya. Tak lupa sebagai rasa terima kasih, Myung-hun juga membelikan si nenek letnan sebuah sweater. Tentu saja pemberian itu langsung diterima dengan senang hati. Namun si nenek berpesan agar Myung-hun tak lagi melanjutkan karirnya sebagai agen khusus ketika kembali ke Korea Utara. Apalah artinya masa muda jika dihabiskan dengan membunuh atas nama pemerintah. Sebelum berpisah, si nenek terlihat sangat sedih seakan-akan harus kehilangan cucunya sendiri. Namun bukannya langsung ke pelabuhan, Myung-hun malah singgah untuk berpamitan dengan Hye-in. Tapi tentu saja ia tak bisa menyebutkan kalau akan kembali ke Korea Utara. Namun paling tidak ia sudah menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat tinggal. Singkat cerita, malam itu ia pun ke pelabuhan untuk bertemu agen lainnya. Mereka rencananya akan kembali ke Korea Utara menggunakan sebuah kapal. Tapi di saat yang sama, saat ini pimpinan intelijen Korea Selatan diam-diam sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan pejabat tinggi militer Korea Utara di Beijing. Ternyata sebentar lagi Kim Jong-un akan naik menjabat sebagai presiden Korea Utara. Maka dari itu mereka berencana untuk menghabisi semua yang berkaitan dengan partai oposisi. Makanya mereka kemudian membongkar semua daftar nama agen di unit 8 ke intelijen Korea Selatan untuk segera dihabisi. Setelah itu, ia berada di taman bergambar peta dunia. Dia memindahkan permen karet yang dilemparkannya kemarin dari Lautan Pasifik ke atas tanah Korea Utara. Ya, dia ingin pergi ke sana. Adiknya yang ia sayangi memang berada di sana. Scene berganti. Dengan membawa barang yang diminta Kolonel Moon, Daeho akan menyeberang laut dengan menggunakan sebuah kapal. Tapi ternyata, pemilik kapal yang akan mengantarkan Daeho adalah seorang agen rahasia juga. Dengan tiba-tiba orang itu menusuk Daeho. Ia tidak terima jika Daeho membawa barang berharga itu dan berhasil kembali ke Korea Utara. Perkelahian yang terjadi membuat Daeho terluka. Tapi dengan kemampuannya, orang itu berhasil ia lumpuhkan. Dalam kondisi terluka karena tertusuk, Daeho yang merasa dirinya makin tidak aman mencoba mencari perlindungan kepada nenek pemilik warung. Tapi ketika sampai ia di dekat warung, dia melihat nenek dalam kepungan polisi. Nenek yang menyadari semua agen rahasia dalam bahaya, termasuk Daeho yang ada di situ, berteriak keras dan memberi kode dan meminta Daeho segera pergi dari tempat itu. Daeho sempat ragu karena dia ingin menolong nenek, tapi semua terlambat. Peluru menembus sweater pemberian Daeho, tepat pada dada nenek. Nenek pun harus mati saat itu juga, dan Daeho berlari menyelamatkan diri sekencang-kencangnya sambil menahan rasa sedihnya. Karena perlindungan pertamanya telah gugur, Daeho memutuskan untuk pergi sambil menahan lukanya yang semakin parah. Daeho datang kepada orang yang tepat. Hye-in dengan sangat perhatian merawat Daeho yang terluka. Ketika sedang menemani Daeho yang beristirahat, berita dalam televisi membuat Hye-in tahu siapa Daeho yang sebenarnya. Sementara itu, pemerintah Korsel menerapkan aturan keras dan menindak semua orang korut yang dicurigai sebagai mata-mata. Semua harus dimusnahkan.
Dalam keadaan yang sangat genting itu, Kolonel Moon kembali menelpon Daeho. Ia menganggap Daeho telah berkhianat dan sengaja tidak pulang membawa berlian itu. Walaupun kenyataannya bukanlah demikian, dengan licik, Kolonel Moon merencanakan pertukaran dengan Daeho. Berlian itu ditukar dengan keselamatan Hye-in, adik Daeho yang dibawa ke Korsel. Ini melibatkan adiknya, dan Daeho benar-benar tidak bisa tinggal diam. Daeho lalu pergi diam-diam meninggalkan Hye-in dan meninggalkan foto keluarga serta secarik surat yang sangat penting. Penasaran isi suratnya? Akan saya bongkar di bagian akhir kisah ini. Kebetulan kemarin ia sempat meninggalkan kartu namanya. Tanpa membuang waktu, agen Jung Min langsung menyuruh anggotanya untuk melihat seluruh CCTV di kota demi memantau pergerakan Myung Hun. Begitu ditemukan, mereka juga langsung menyusul ke lokasi pertemuan. Setibanya di lokasi, Myung Hun langsung diarahkan untuk menemui sang kolonel yang berada di atap gedung. Pasukan SWAT yang datang bersama agen Jung Min langsung menyebar ke berbagai titik. Salah satu dari mereka menyadari keberadaan Myung Hun dan segera meminta bala bantuan. Di lain sisi, setelah melihat adiknya yang sedang ditahan di sebuah mobil, membuat Myung Hun tak berdaya dan bersedia untuk menyerahkan semua berlian tersebut. Rencananya begitu berlian itu diserahkan, agen korut lainnya akan menembaknya dari belakang. Untung saja aksi itu gagal berkat kehadiran anggota Jung Min. Myung Hun sendiri langsung menghajar sang kolonel agar bisa segera menyelamatkan adiknya. Tapi karena sudah terkepung sedemikian rupa, akhirnya Hye-in dibawa kabur oleh salah satu agen korut yang berhasil selamat. Myung Hun sempat panik dan berusaha mengejar mobil tersebut. Untung saja semua akses keluar gedung ternyata sudah ditutup oleh polisi. Namun masalah baru muncul karena itu artinya Myung Hun tak bisa mendekati adiknya yang sedang dikepung dari berbagai arah. Dibanding ikut tertangkap, ia pun memilih untuk melarikan diri. Adik Myung Hun akhirnya dibawa ke markas intelijen. Mereka sempat menginterogasinya untuk mengkonfirmasi hubungannya dengan Myung Hun. Di lain sisi, tadi saat Hye-in akan dijemput oleh bawahan agen Jung Nim, tiba-tiba ia diculik oleh salah satu agen dari unit 8 yang kebetulan selamat dari insiden kemarin. Ia pun dibawa ke markas untuk dijadikan sandera. Malam itu, sang kolonel kemudian menelpon Myung Hun dan memintanya untuk datang dengan membawa berlian tersebut. Di sini ia benar-benar tak menyangka kalau Hye-in telah tertangkap dan itu artinya situasi kembali seperti sedia kala. Sebelum pergi menyelamatkan Hye-in, Myung Hun memutuskan untuk menelpon agen Jung Nim agar diizinkan berbincang dengan adiknya. Di sini ia meminta maaf karena meninggalkannya tadi dan berjanji akan menyelamatkannya dalam waktu dekat. Sementara itu, Myung Hun juga sengaja menelpon Jung Nim untuk memberitahukan kalau ia akan menyerahkan diri besok setelah semua urusannya dengan sang kolonel selesai. Di umurnya yang baru menginjak 20 tahun, Myung Hun sudah harus menghadapi semua masalah ini. Ia sempat bersedih karena khawatir tak akan bisa lagi bertemu dengan adiknya. Namun bagaimanapun juga, ia tetap mencoba bersikap tegar dalam menghadapi semua persoalan yang ada. Tapi Daeho tetaplah Daeho. Meski menangis, jiwa pembunuh berdarah dinginnya masih menyala. Dia mendatangi markas Moon seorang diri untuk menyelamatkan sahabatnya Hye-in. Dan inilah yang terjadi. Daeho akhirnya bisa membawa Hye-in pergi dari situ. Tapi Kolonel Moon dan bawahannya belum sepenuhnya mati. Meskipun Daeho dalam posisi tersudut, dia meminta Hye-in untuk pergi menyelamatkan diri. Kini Daeho berhadapan langsung dengan Kolonel Moon. Tak lama kemudian, seorang polisi pun datang. Mereka bertiga saling adu argumen dan siap menembak. Daeho yang sudah terluka parah benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi. Akhirnya, dia memilih untuk menembak Kolonel Moon dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Singkat cerita, polisi berhasil membawa Daeho keluar dari tempat itu. Kolonel kini telah mati, dan misi pun telah berakhir. Masih tersisa satu hal yang Daeho inginkan, yaitu bertemu dengan adiknya.
sendiri yang berada di markas intelijen tak sengaja menjatuhkan gelasnya dan dari sini ia mendapatkan firasat buruk. Tapi di perjalanan bersama Hein di dalam mobil, Dae-ho mendekati ajalnya. Dengan perlahan, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Yein pun menangis sekeras-kerasnya. Beberapa hari kemudian, Hein mengunjungi adik Myung-hun yang masih ditahan di markas intelijen. Agen Jung-nim nampaknya sedang mengurus semua surat-surat kependudukannya agar adik Myung-hun bisa diadopsi oleh keluarga yang tepat selama di Korea Selatan. Di akhir film, kita diperdengarkan sedikit dari isi surat yang Myung-hun sempat tulis ke Hein, di mana ia senang karena mereka berdua bisa bertemu. Jujur saja, Myung-hun juga memiliki cita-cita yang sama seperti dirinya. Ia ingin pergi ke suatu negara di mana orang-orang tak mengenalnya sama sekali, agar bisa merasakan yang namanya kebebasan. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.